Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang saya hormati para jamaah Masjid Syuhada rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dalam kesempatan subuh hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul dan berhadir di tempat ini, di rumah Allah ini, dalam rangka bersama-sama kita mengabdi dan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Lalu kita sejenak sekedar tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam penghormatan dan penghargaan juga kita sampaikan kepada para ulama, para muballigh, para kiai, para asatiz wal asatizah, para penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim diceritakan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan naik ke atas mimbar. Lalu di tangga pertama beliau mengatakan amin. Di tangga yang kedua beliau pun mengatakan amin. Lalu di tangga yang ketiga beliau pun mengatakan amin. Para sahabat tentu bingung melihat kejadian ini. Tak sabar rasanya mereka ingin bertanya kepada Rasulullah, mengapa Rasulullah sampai mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Lalu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai menyampaikan khutbahnya dan beliau turun dari atas mimbar, para sahabat bertanya, sami'naka taqulu amin 3 marrah. Ya Rasulullah, kami dengar tadi engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Ada apa ya Rasulullah? Apa gerangan yang terjadi? Rasulullah menjawab, atani Jibril, atau dalam redaksi yang lain ja'ani Jibril. Jibril datang kepadaku. Taqulu, kemudian ia berkata, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalaha minhu walam yughfarlah. Celaka seorang hamba yang berjumpa dengan bulan Ramadan, bahkan ia melewatinya tapi ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqultu amin, maka aku pun mengatakan amin.
Thumma qala, kemudian Jibril berkata lagi, syakiya abdun adraka walidayhi au ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka seorang hamba yang berjumpa dengan orang tuanya, kedua orang tuanya, atau salah satu dari keduanya, akan tetapi tidak mengantarkan ia masuk ke dalam surga. Fakultu amin, maka aku pun mengatakan amin. Thumma yaqulu, kemudian Jibril berkata lagi, syakiya abdun zukirta indahu walam yusalli alaika. Celaka seorang hamba yang namanya disebut di dekat, namamu disebut di dekatnya, tapi ia tidak menyampaikan solawat kepadamu. Fakultu amin, dan aku pun mengatakan amin. 3 doa Jibril Bapak Ibu yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bertanya, kalau doa itu disampaikan oleh malaikat yang paling mulia di langit, lalu kemudian diaminkan oleh makhluk yang paling mulia di bumi, sudahlah pasti doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada alasan doa itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mendoakan adalah makhluk paling mulia di langit, dan yang mengaminkan adalah makhluk paling mulia di bumi. Ada 3 doanya Bapak Ibu. Satu mungkin yang sempat saya sampaikan pada subuh kali ini, mengingat terbatasnya waktu, yang relevan dengan keberadaan kita yang sedang berada di bulan Ramadan. Pertama, Jibril mengatakan syakiya abdun, celaka seorang hamba, adraka Ramadan fansalaha minhu, seorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan bahkan ia melewatinya, walam yughfarlah, akan tetapi itu tidak menyebabkan ia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, bukankah bulan Ramadan adalah bulan ampunan? Bukankah bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu ampunan selebar-lebarnya? Meskipun bukan berarti bahwa di luar bulan Ramadan pintu ampunan Allah tidak terbuka. Akan tetapi di bulan Ramadan banyak sekali peluang-peluang kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari informasi yang kita dapatkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setidaknya ada 2 jalan yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Apa itu? Pertama, kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jalan yang kedua, hadis yang redaksinya mirip-mirip. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri pada malam hari, melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan salat tarawih imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. 2 peluang kita Bapak Ibu untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita berada di bulan Ramadan, yakni dengan menjalankan ibadah puasa dan juga menjalankan salat sunnat tarawih. Pertanyaannya adalah, maksimalkah kita melaksanakan itu? Ini adalah satu hal yang perlu kita evaluasi. Keberadaan kita di hari yang ke-18 dari bulan Ramadan ini
bukanlah sebuah perjalanan biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada hikmah besar yang Allah inginkan supaya kita mendapatkan berbagai macam fasilitas yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah mendapatkan ampunannya. Dari awal Ramadan kemarin banyak di antara saudara-saudara kita yang melaksanakan puasa, tapi semakin ke sini mungkin sudah banyak lagi yang tidak bisa bertahan melaksanakan puasa. Mungkin banyak yang bisa bertahan melaksanakan puasa, tapi mungkin tidak maksimal melaksanakan sholat tarawihnya. Tapi mungkin saja mereka bertahan melaksanakan puasa, melaksanakan tarawih, tapi mungkin semangatnya sudah mulai menurun. Maka kita yang sampai hari ini masih istiqomah melaksanakan amaliyah Ramadan, bersyukurlah kita. Artinya Allah masih menitipkan iman dalam hati kita. Karena panggilan puasa ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ketika kita masih melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, itu berarti bahwa iman masih ada di dalam diri kita. Kita jaga iman itu, kita jaga hidayah itu, kita rawat petunjuk itu, karena tidak semua orang mendapatkannya. Kita adalah orang-orang pilihan yang Allah titipkan iman dalam hati kita, Allah titipkan hidayah dalam diri kita. Saya ingin berkata, Bapak Ibu, ada anaknya Nabi tapi tidak mendapat hidayah. Siapa? Kan'an, anaknya Nabi Nuh. Ada bapaknya Nabi tapi tidak mendapat hidayah. Siapa? Azar, ayahnya Nabi Ibrahim. Anaknya penegak tauhid, bapaknya produsen berhala. Ada istrinya Nabi tapi tidak dapat hidayah. Siapa? Istrinya Nabi Lut. Ada pamannya Nabi tapi tidak dapat hidayah. Siapa? Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Talib. Keluarganya Nabi. Kalau dipikir apa alasannya? Tidak mungkin Allah tidak beri hidayah, tapi Allah berkehendak lain. Keluarga Nabi tapi tidak mendapatkan hidayah. Lah kita, cucu Nabi bukan, sepupu Nabi bukan, ponakan Nabi bukan, tapi diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dititipkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mau melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Salah satunya adalah sampai hari ini Allah masih tetapkan iman, Allah masih tetapkan hidayah dalam diri kita. Sejatinya itu semua bisa kita jadikan sarana untuk melaksanakan ibadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di bulan Ramadan, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang merupakan doa dari Jibril, celaka seorang hamba yang berjumpa dengan bulan Ramadan akan tetapi itu tidak menyebabkan ia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluar nanti kita dari bulan Ramadan kita benar-benar bisa menjadi orang-orang yang muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.